Pihak berwenang Iran menangkap 4 orang yang dituduh mengganggu ketertiban politik dan sosial negara. Mereka juga disebut bekerja untuk kepentingan Israel dan Amerika Serikat. Penangkapan dilakukan pada Minggu 8 Februari 2026. 3 orang yang ditangkap merupakan politisi reformis terkemuka, sementara 1 lainnya belum diungkap identitasnya. Mereka adalah Azhar Mansouri, Ketua Front Reformasi Iran, Mohsen Amin Zayed, mantan diplomat, dan Ibrahim Asgharzadeh, mantan anggota parlemen. Lembaga peradilan Iran menyebut kelompok tersebut mengorganisasi dan memimpin aksi yang bertujuan mengacaukan situasi politik dan sosial. Aksi itu terjadi saat Iran menghadapi ancaman militer dari Israel dan Amerika Serikat. Menurut otoritas Iran, mereka juga dituding membenarkan aksi kekerasan yang terjadi selama kerusuhan. IRGC mengeluarkan surat panggilan kepada sejumlah tokoh reformis lain, termasuk Wakil Ketua dan Sekretaris Front Reformasi Iran. Analis menilai penangkapan ini sebagai sinyal keras bagi kelompok oposisi. Pemerintah Iran dinilai semakin memperketat ruang perbedaan pendapat dan memilih memerintah melalui penindakan tegas. Penangkapan ini terjadi di tengah kemarahan publik atas kerusuhan besar pada Januari lalu. Protes awalnya dipicu krisis ekonomi, lalu meluas menjadi gerakan anti pemerintah di berbagai wilayah. Pemerintah Iran menyebut para demonstran sebagai teroris dan menuding adanya campur tangan asing dari Israel dan Amerika Serikat. Mereka membantah tuduhan PBB dan organisasi HAM yang menilai aparat negara terlibat dalam pembunuhan warga sipil. Inggris mengirim 6 jet tempur siluman F-35B ke pangkalan militernya di Siprus di tengah meningkatnya kekhawatiran konflik antara Amerika Serikat dan Iran. 6 jet tersebut diberangkatkan dari Raf Marham ke Raf Akrotiri pada Jumat 6 Februari 2026. Pemerintah Inggris menyebut pengerahan ini untuk memperkuat perlindungan instalasi militer dan wilayah sekitar jika ketegangan kawasan meningkat. Jet F-35B akan beroperasi bersama jet Tipon yang lebih dulu ditempatkan di Siprus. Selama ini, jet Tipon menjalankan misi serangan di Irak dan Suriah. Operasi tersebut merupakan bagian dari operasi Sadr yang menargetkan sisa kelompok ISIS. Penempatan militer ini terjadi saat tanda-tanda diplomasi mulai muncul antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara menggelar pembicaraan langsung pertama sejak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Juni tahun lalu. Serangan itu menghantam infrastruktur nuklir Iran. Pertemuan berlangsung di Muscat pada Jumat lalu dengan dua pihak sepakat melanjutkan dialog pada awal pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan sikap optimistis dan menyebut pembicaraan dengan Iran berjalan dengan baik. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga menilai pertemuan tersebut sebagai awal yang positif. Meski jalur diplomatik terbuka, kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk justru terus meningkat. Ratusan warga Iran mengirim pesan mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak bernegosiasi dengan Republik Islam Iran. Para pengirim menilai negosiasi hanya akan melegitimasi penindasan pemerintah. Mereka memperingatkan bahwa diplomasi akan mengkhianati para demonstran yang tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Sejumlah pesan meminta Trump meninggalkan jalur diplomasi, selanjutnya mendorong dukungan bagi perjuangan kebebasan dan demokrasi di Iran. Warga dari Teheran menyebut negosiasi hanya memberi waktu bagi rezim untuk melanjutkan penindasan. Pesan lain menyinggung kerasnya penindakan aparat selama protes. Mereka menilai dialog akan mengesahkan pemerintahan yang telah banyak memakan korban jiwa. Warga lantas memperingatkan bahwa perundingan dapat melemahkan semangat demonstran. Mereka menilai perjuangan rakyat akan dirusak oleh kompromi politik. Beberapa pesan mengingatkan janji lama Trump soal pembelaan kebebasan. Warga pun meminta Trump benar-benar menjadi suara rakyat Iran. Warga juga mengingatkan pengalaman kesepakatan masa lalu yang menilai perjanjian sebelumnya hanya mengurangi tekanan internasional tanpa menghentikan penindasan. Meski demikian, sebagian pesan menegaskan gerakan protes akan terus berlanjut dengan menyebut perjuangan tetap hidup meski tanpa campur tangan asing. Secara umum, warga mendesak pemimpin dunia tidak memberi legitimasi pada Republik Islam dan meminta negosiasi dilakukan dengan rakyat Iran, bukan dengan rezim yang berkuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.